Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah video tentang pemberitahuan atau informasi sebuah kasus penipuan yang mana ini persekongkolan. Aduh, pokoknya kerjasama antara Mbak Indonesia dengan Mas Pakistan. Dan si pelaku ini banyak sekali melakukan aksi-aksi penipuan yang serupa, dan banyak juga korbannya. Tetapi tidak hanya di satu tempat kan kawan, ada beberapa tempat. Contoh, ada di Koswebe, kemudian ada di Samsuipo, dan juga ada di Kundong. Dan ciri-ciri dari perempuan Indonesia itu konon katanya ibu-ibu, orangnya kurus dan kecil juga. Biasanya ibu-ibu ini sering banget menyamar, entah itu pakai masker ataupun memakai kerudung. Jadi ada beberapa penyamaran yang dilakukan. Sekali lagi ini untuk mengelabui para korbannya. Jadi bagaimana tentang kasusnya kawan-kawan, silahkan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Kemarin temanku itu ngechat aku, tiba-tiba dia pinjam uang, terus bilang minta transferin ke salah satu rekening bank Cina. Terus aku bilang ya udah pakai uangku dulu. Dia kan pinjam 1.000, pakai uangku dulu, nanti besok kamu ganti pas libur kayak gitu. Iya, terus dia ngasih rekening, tak transferin. Tapi aku curiga kok namanya itu asing gitu, bukan orang Cina, bukan orang Indonesia. Aku tanya, kamu uang buat apa ini kirim? Dia bilang aku punya utang. Utang apa? Masa itu kayak aku tuh bukan kepo ya, aku takut dia kelilit utang atau gimana. Dia bilang aku nggak tahu mbak, aku bingung nyeritainnya gimana sih, aku bilang gitu. Jadi ternyata minggu kemarinnya itu dia libur sendiri. Oke kan kawan, kita bakal bahas videonya. Intinya yang video depan tadi adalah Mbak Nimas. Mbak Nimas itu dimintai bantuan oleh temannya dia, panggil aja namanya Mbak L. Mbak L ini ada masalah karena ketika dia libur minggu, libur sendiri, tiba-tiba didatangi oleh Mbak Indonesia yang memakai masker. Nah ketika didatangi Mbak Indonesia itu mau diajak jalan-jalan, shopping lah intinya. Beberapa menit kemudian datanglah Pakistan. Nah Pakistan itu ngobrol terus-terusan. Karena Mbak El nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya yang ngobrol itu yang pakai masker. Nah ketika ngobrol itulah Pakistan itu meminta nomor Mbak El. Dan Mbak El itu tidak mau memberikan nomornya karena takut. Dan kemudian tiba-tiba laki-laki Pakistan itu memberikan uang 800 dolar Hongkong. Mbak El awalnya menolak, tidak mau. Tetapi akhirnya entah kenapa dia mau menerima setelah teman yang masker tadi bilang, itu rezeki nih sampean mbak, terimanen. Tanpa dia sadar bahwa itu bisa menimbulkan kejahatan nanti ke depannya. Oke, setelah diterima dia pulang ke rumah. Kemudian besoknya lagi menerima telepon pesan bahwa diajak libur sama dia. Tetapi Mbak L itu menolak karena ketakutan. Karena menolak ketemu, akhirnya mereka itu yang bersekongkol tadi meminta uang 800 itu untuk dikembalikan. Tetapi cara mengembalikan itu tidak cuman 800, minta lebih. Ya akhirnya Mbak L itu mau tidak mau memberikan 200 lagi. Jadi totalnya 1.000. Karena Mbak L ini tidak mau mentransfer dan mungkin takut, akhirnya dicarilah teman-temannya dia untuk membantu mentransfer uang yang 1.000 tadi. Nah ditransferlah oleh Mbak Nimas. Mbak Nimas itu dikasih nomor penerimanya, nama penerimanya. Karena aneh namanya. Contoh kalau orang Cina kan kita tahu namanya Kuan, Queen, Kwon atau Chong, Ching, Chong.
Kalau Indonesia paling Mbak Siti, Mbak Turina, Mbak Katina kan. Nah itu namanya aneh. Karena namanya aneh, makanya Mbak Nimas tadi tanya sama Mbak El, ini siapa? Kamu transfer ini buat apa? Takutnya kan ada apa-apa. Jadi Mbak El itu akhirnya menceritakan yang depan tadi, seperti yang saya katakan. Nah karena sudah ditransfer oleh Mbak Nimas, akhirnya si Pakistan ini bilang katanya uangnya belum ditransfer. Jadi karena si penerima ini belum menerima uang transferan, jadi mungkin Mbak Nimas itu ngerasa bahwa aplikasi pengirimannya ini error. Nah akhirnya dia meminta si Mbak El itu untuk mengirim sendiri. Nah akhirnya Mbak El ini mau mengirim sendiri, tetapi sebelum dia ngirim, dia tuh mendapatkan wejangan dari kawan-kawan dia bahwa jangan melakukan ini karena ini adalah bentuk penipuan. Nanti kamu gini. Tapi Mbak El itu sudah terlanjur diancam. Kalau sampai tidak memberi, maka mereka akan mencari. Kalau sampai tidak dikembalikan, maka mereka akan mendatangi ke rumah Mbak El. Tapi sama teman-temannya disarankan untuk memblokir. Akhirnya diblokirlah nomor-nomor si penjahat itu. Nah kawan-kawan, di dalam kasus seperti ini bagaimana sih? Oke, pertama ini harus kawan-kawan ingat, hati-hati ketika kawan-kawan menerima uang dari Mas Pakistan, Mas Hindia, ataupun Mas Sipit. Hati-hati ketika sampean menerima, maka bisa saja jaminan Anda adalah tubuh Anda. Sama aja mereka tuh membeli tubuh Anda. Itu bisa saja terjadi. Tapi ketika mereka membayar Anda, berarti mereka harus mendapatkan apa yang mereka mau. Ingat nggih Mbak? Yang kedua, ketika Anda sudah mau menerima uang mereka, ketika Anda tidak mau ketemu, secara otomatis sampai harus mengembalikan dalam jumlah yang besar. Iya, kalau sampai cuma 200, kehilangan 300 nggak masalah. Bagaimana kalau sampai berlipat-lipat dengan ancaman pula? Itu harus Mbak jadikan pelajaran. Jangan suka nerima, alhamdulillah rezeki anak soleka, alhamdulillah itu rezeki saya. Jangan seperti itu Mbak. Jangan terlalu mata duitan. Jadi hati-hati, walaupun dipaksa jangan mau. Ingat, jangan mau, karena banyak hal yang bisa saja terkandung dari uang yang diberi oleh mereka. Ketiga, bisa saja kalau kalian mentransfer memakai nomor rekening Anda, baik itu memakai HSBC atau memakai Hang Seng Bank, bisa saja mereka tahu nomor Anda dan kemudian mereka memberikan Anda sejumlah uang dengan besar. Itu disebut sebagai pencucian uang. Anda secara tidak langsung sudah terlibat pencucian uang besar-besaran. Jadi hati-hati buat kawan-kawan semuanya untuk mengenal orang luar, untuk mengenal atau berbaik kepada mbak-mbak Indonesia yang mencoba mendekati kita. Alangkah baiknya berhati-hati, walaupun itu satu bangsa, satu negara, satu kelahiran, karena Anda tidak tahu hati seseorang. Bisa saja mukanya baik, mukanya melas, kemudian mulutnya manis, bisa saja hatinya busuk. Jadi hati-hatilah, apalagi bagi mbak-mbak yang dimana ibaratnya aku dikasih uang segini, maulah. Jangan seperti itu, karena itu bisa membahayakan sampean. Semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.